Terungkap tabiat Gubernur Bengkulu yang kena OTT KPK. Ancam pecat bawahan jika tak bantu dana. Komisi Pemilihan Umum (KPK) menetapkan Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain Rohidin, KPK juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu Efriansyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 7 miliar. Ia mengatakan, pada Juli tahun 2024, Rohidin Mersyah menyampaikan dia membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar bulan September-Oktober tahun 2024, tersangka Isnan Fajri mengumpulkan seluruh ketua organisasi perangkat daerah, OPD, dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan itu, Isnan Fajri memberikan arahan OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Bengkulu untuk mendukung program Rohidin yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Sesuai arahan itu, Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin Mersyah melalui Efriansyah, dengan maksud agar Syafriandi tidak dinonjolkan sebagai kepala dinas. Selain Syafriandi, Tejo Suroso, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu juga mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Saudara Rohidin Mersyah pernah mengingatkan Saudara Tejo Suroso, apabila Saudara Rohidin Mersyah tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara Tejo Suroso akan diganti, ucap Alex, dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan, Saidirman juga mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Kata Alex, Saidirman juga diminta Rohidin untuk mencairkan honor PTT, pegawai tidak tetap, dan GTT, guru tidak tetap, seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah Rp1 juta, ungkapnya. Wakil Ketua KPK itu menambahkan, pada Oktober tahun 2024, Ferry Ernest Parera, yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Efriansyah, sejumlah Rp1.405.750.000. Pantauan Tribun News. Dalam konferensi pers pada Minggu malam ini, ketiga tersangka tampak telah mengenakan rompi oranye yang di bagian punggungnya bertuliskan, "Tahanan KPK". Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 KUHP. KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 24 November tahun 2024 hingga tanggal 13 Desember tahun 2024. Gubernur Bengkulu kamuflase pakai rompi Polantas saat ditangkap KPK. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Asep Guntur menjelaskan bahwa proses penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam operasi tangkap tangan, OTT, tidak mudah. Asep mengatakan, Rohidin Mersyah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk menuju Bengkulu Utara dan arah Padang, Sumatera Barat. Tidak semudah apa yang dipikirkan. Pada saat itu, Saudara RM, Rohidin Mersyah, tidak ada di tempat. Tetapi kami memantau dan ketika dia kembali, kami ingin menangkapnya. Namun, dia pergi ke arah Padang. Itu ke arah Bengkulu Utara. Sekitar 3 jam kami saling kejar. Tutur Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta. Minggu, tanggal 24 November tahun 2024.
Setelah itu, Rohidin Mersya dibawa penyidik KPK ke Mapolres Bengkulu. Tiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi, sambung Asep. Namun, sejak pagi sudah banyak massa berkumpul yang merupakan simpatisan Rohidin. Oleh sebab itu, penyidik harus mencari tempat yang lebih aman. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami di KPK dan orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Itu harus kita selamatkan gitu. Ya, jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo, ujarnya. Atas dasar itu, Rohidin Mersya akhirnya dipakaikan seragam polisi lalu lintas, Polantas, saat dibawa KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno guna mengelabui massa. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM. Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya di sana dalam rangka kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Jadi, tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan, ucap Asep. KPK telah menetapkan Rohidin Mersya, RM, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers operasi tangkap tangan, OTT, KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Minggu kemarin. Alex menyampaikan dari OTT ini juga diamankan 2 tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu Efriansyah, EV, dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, IF, bahwa KPK mendapatkan informasi pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EV alias AC selaku ADC Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu, ucap Alex kepada para awak media. Ia menyebut, Rohidin juga diduga membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka Pilgub Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November tahun 2024 ini. Selanjutnya, sambung Alex, total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar. Uang tersebut dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, USD, dan dolar Singapura, SGD. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP.